Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 buah soal yang berkaitan dengan materi analisis real untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Bersama saya Wulansari NPM 3061923005. Sebelum saya menjelaskan soal nomor 1, hendaknya kita mengetahui dulu apa itu barisan monoton. Barisan monoton, suatu barisan disebut barisan monoton apabila barisan tersebut naik saja atau turun saja. Misalkan X besar sama dengan X kecil, barisan bilangan real, dan misalkan N1 kurang dari N2 kurang dari N3 kurang dari sampai kurang dari NK, maka disebut barisan bilangan asli yang monoton naik. Misalkan X besar sama dengan X kecil, barisan bilangan real, dan misalkan N1 lebih dari N2 lebih dari N3 lebih dari sampai lebih dari NK, maka disebut barisan bilangan asli yang monoton turun. Pada soal nomor 1 kita lihat, terkadang kita perlu untuk menuliskan suku-suku barisannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat pola barisan. Kalau berbicara matematika itu tidak jauh dari pola, dan pola. 1, 5/4, 11/8, 23/16, dan seterusnya. Kalau kita cermati, 1 itu kurang dari 5/4, kurang dari 11/8, kurang dari 23/16. Melihat pola ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pola ini itu naik. Kita telah melihat bahwa pola ini adalah pola naik. Kira-kira dia terbatas ke atas kemana? Mungkin nggak dia sampai ke 2? Kalau tidak yakin, kita bisa menambah beberapa pola lagi. Ini sepertinya kurang dari sama dengan 2, maka kita perlu membuktikannya dengan induksi. Dari barisan tersebut terlihat bahwa barisan tersebut naik monoton. Akan ditunjukkan dengan induksi. Untuk N sama dengan 1, jelas bahwa X1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5/4 sama dengan X2. Asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu XK kurang dari sama dengan XK plus 1. Maka XK plus 1 sama dengan 1/4 2XK plus 3 kurang dari atau sama dengan 1/4 2XK plus 1 plus 3 sama dengan XK plus 2. Jadi XK kurang dari atau sama dengan XK plus 1 sehingga berakibat XK plus 1 kurang dari sama dengan XK plus 2. Sehingga XN-nya itu barisan naik monoton. Untuk K tadi benar, untuk K plus 1 juga benar. Artinya benar untuk setiap bilangan asli. Sehingga XN tadi itu adalah barisan naik monoton. Lanjut, kita akan lihat dengan induksi bahwa dia itu kurang dari atau sama dengan 2 untuk setiap suku-sukunya. Kita tunjukkan dengan induksi. Untuk N sama dengan 1, itu jelas bahwa X1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu XK kurang dari sama dengan 2, maka XK plus 1 sama dengan 1/4 2XK plus 3 kurang dari sama dengan 1/4 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7/4 kurang dari 2. Jadi XK kurang dari sama dengan 2 itu berakibat XK plus 1 kurang dari sama dengan 2, sehingga barisan XN terbatas ke atas oleh 2. Dengan demikian barisan XN konvergen.
Selanjutnya, misal xn adalah x, maka limit xn plus 1 sama dengan limit 1/4 2xn plus 3, di mana x sama dengan 1/4 2x plus 3, sehingga nilai x adalah 3/2. Jadi xn-nya yaitu 3/2. Sebelum saya menjelaskan soal yang kedua, hendaknya kita mengetahui lebih dulu definisi dari barisan Cauchy. Misal xn adalah barisan bilangan real, barisan xn dikatakan barisan Cauchy jika dan hanya jika xn memenuhi untuk epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli n. Sedemikian sehingga untuk tiap bilangan asli n, m dengan n, m lebih dari atau sama dengan n berlaku bahwa nilai mutlak Sn dikurang Xm kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa notasi Xn kurang Xm kurang dari epsilon menyatakan selisih dari suku-suku yang lebih dari n, sehingga pada dasarnya jika kita berbicara mengenai barisan Cauchy, maka kita berbicara mengenai selisih dari suku-suku di ekor barisannya. Berbeda dengan definisi konvergensi barisan yang berbicara tentang selisih dari suku-sukunya dengan nilai limitnya. Oleh karena itu, secara intuitif, barisan Cauchy adalah barisan yang memiliki ekor barisan yang semakin mengecil, selisihnya semakin kecil, yaitu menuju 0 ataupun bahkan sama dengan 0. Buktikan barisan xn dengan x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, dan xn sama dengan 1/2 dikali xn kurang 2 ditambah x dikurang 1 dengan n itu lebih dari atau sama dengan 3, merupakan dengan menggunakan induksi matematika untuk setiap n anggota bilangan asli berlaku nilai mutlak xn plus 1 dikurang xn itu sama dengan 1/2 pangkat n dikurang 1. Selanjutnya diperhatikan bahwa untuk m lebih dari n diperoleh xm dikurang xn kurang dari sama dengan xm dikurang xm kurang 1 ditambah xm kurang 1 dikurang xm kurang 2 ditambah xn plus 1 dikurang xn sama dengan 1/2 pangkat m dikurang 2 ditambah 1/2 pangkat m dikurang 3 ditambah sampai ditambah 1/2 pangkat n dikurang 1 sama dengan 1/2 pangkat n dikurang 1 dikali 1 ditambah setengah ditambah sampai ditambah 1/2 pangkat m dikurang 1 dikurang n dikurang 1 itu kurang dari 2/2 pangkat n dikurang 1 sama dengan 1/2 pangkat n dikurang 2. Sekarang mulai pembuktiannya. Ambil sembarang epsilon positif pakai Archimedes. Kenapa seperti ini? Tadi kan kita punya xm dikurang xn itu kurang dari 1/2 pangkat n dikurang 2 sama dengan 4/2 pangkat n. Diambil sembarang epsilon lebih dari 0 berdasarkan sifat Archimedes terdapat n itu elemen dari bilangan asli sehingga 1/2 pangkat n kurang dari epsilon per 4. Akibatnya untuk setiap m lebih dari n lebih dari atau sama dengan n berlaku xm dikurang xn kurang dari atau sama dengan 1/2 pangkat n dikurang 2 kurang dari sama dengan 1/2 pangkat n dikurang 2 sama dengan 4/2 pangkat n kurang dari epsilon.
Jadi Xn merupakan barisan Cauchy. Sebelum saya menjelaskan soal yang ketiga, hendaknya kita mengetahui dulu definisi dari limit barisan. Sebuah barisan X sama dengan Xn dalam R disebut konvergen ke X elemen R. Dengan kata lain, X disebut limit dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K. Berlaku Xn dikurang X kurang dari epsilon. Buktikan bahwa limit 1/n pangkat 2 plus 2 sama dengan 0. Akan dibuktikan bahwa 1/n pangkat 2 plus 2 kurang dari 0 kurang dari epsilon. Nilai mutlak 1/n pangkat 2 plus 2 kurang 0 sama dengan nilai mutlak 1/n pangkat 2 plus 2 itu sama dengan 1/n pangkat 2 plus 2. 1/n pangkat 2 plus 2 kurang dari 1/n kurang dari epsilon. Ambil 1/epsilon kurang dari K, itu 1/K kurang dari epsilon, sehingga untuk N lebih dari atau sama dengan K, maka 1/N itu kurang dari sama dengan 1/K kurang dari epsilon. Bisa kita perhatikan yang di dalam kotak itu, N kurang dari N pangkat 2 kurang dari N pangkat 2 plus 2, di mana 1/N itu lebih dari 1/N pangkat 2 lebih dari 1/N pangkat 2 plus 2. 1/N pangkat 2 plus 2 kurang dari 1/N pangkat 2 kurang dari 1/N. Sekian pembahasan soal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.